Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami nyanyi, di sini kami beritahukan lirik dari lagu ini kami ambil dari beberapa komentar di video kami yang satu ini dan kami rangkai menjadi satu buah lagu. Dan ini hasilnya. Ruwet, 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 Pak Wiwi bikin ruwet. Mumet, 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 Pak Wiwi bikin ruwet. 10 tahun hidup dalam kepalsuan. Ijazah palsu ternyata yang digunakan. Bohong lagi untungan nutupi bohong yang pertama kali. Bohong lagi untungan nutupi bohong yang kedua kali. Bohong lagi netizen kapan-kapan Wiwi berhenti. Diminta yang asli, kau malah bawa yang fotokopi. Ruwet, 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 Pak Wiwi bikin ruwet. Mumet, 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 Pak Wiwi bikin ruwet. 10 tahun hidup dalam kepalsuan. Ijazah palsu ternyata yang digunakan. Kak polisi cepat cari barang bukti. Jangan seperti Pak polisi menutupi. Yang fotokopi bilang saja fotokopi. Jangan seakan itu dibilang yang asli. Rakyat sudah merasa muak dibohongin. Ijazah asli belum juga ditunjukin. Bapak polisi ini zaman sudah canggih. Anak TK pun sudah banyak pegang HP. Berita tentang ijazah palsu Pak Wiwi. Anak TK pun susah untuk dibohongi. Bohong lagi untungan nutupi bohong yang pertama kali. Bohong lagi untungan nutupi bohong yang kedua kali. Bohong lagi netizen kapan-kapan Wiwi berhenti. Diminta yang asli, kau malah bawa yang fotokopi. Ya teman-teman, belum puas Roy Suryo akan minta salinan ijazah Jokowi di KPU Solo usai dapat dari KPU DKI dan Pusat. Nah, kita melihat teman-teman bagaimana kasus ijazah Pak Jokowi ini terus bergulir dan tentu satu persatu ada hal-hal saja yang dilakukan oleh pihak Roy Suryo untuk membuktikan bagaimana penelitian mereka, bagaimana dengan ijazah atau kasus ijazah Pak Jokowi ini. Nah, tentu ya untuk bisa membuktikan itu nanti mereka akan membuktikan di pengadilan, sehingga ya dari setiap KPU ini di mana Pak Jokowi mendaftar sebagai kepala daerah, baik itu sebagai presiden juga, ya mereka meminta salinan ijazah Pak Jokowi yang digunakan Pak Jokowi. Beberapa waktu yang lalu bahwa Rolls-Royce CS telah berhasil mendapatkan salinan ijazah dari KPU RI yang digunakan Pak Jokowi ketika mendaftarkan ya diri sebagai calon presiden, dan kemarin teman-teman juga telah mendapatkan salinan ijazah pada KPU. Ya teman-teman, kita melihat ya bagaimana situasi perkembangan berita saat ini yang dimana masih terkait ya kasusnya Pak Jokowi terkait dengan dugaan ijazah palsu yang dituduhkan kepada beliau selama ini. Dan kita melihat bahwa sampai saat ini dan kasus tersebut masih belum ada penyelesaian, ya belum kelar-kelar sampai saat ini. Dan kita melihat bagaimana ya timnya Pak Roy Suryo ya dalam menanggapi kasus ini, apakah cukup dihentikan sampai di sini saja atau masih ada kelanjutan yang harus diungkapkan atau harus dipertahankan lagi, dan hingga sampai titik di mana nanti kasus ini akan
hentikan teman-teman. Dan kita melihat apa yang menjadi tanggapan ya, apa yang menjadi komentar ya para timnya atau kubunya Pak Roy Suryo dan dengan kubunya Jokowi soal salinan ijazah yang diambil dari KPU baik dari KPU Solo dan KPU pusat di Jakarta. Kita melihat ya kedua kubu ini bagaimana mereka menanggapi persoalan ini ya, apakah mereka sama-sama memberikan satu solusi atau mereka masih bertahan untuk tetap melanjutkan perkara ini teman-teman. Kita melihat di sini bahwa ya antara kubunya Roy Suryo dan dengan kubunya Pak Jokowi di sini mengatakan bahwa kedua ya duanya adalah saling bertahan ya dan tidak mau mundur ya. Ya, Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan yang menanggapi Roy Suryo usia mendapatkan salinan ijazah Jokowi dari KPU DKI Jakarta. Ya, pada dasarnya ya ini adalah sesuatu yang bukan ya bukti baru dan bukti dari fotokopi salinan ijazah yang dilegalisir milik Pak Jokowi di KPU RI maupun di KPUD Jakarta ya sudah merupakan materi di persidangan nanti. Nah, itu adalah kata Andi Azwan dari pihaknya kubu Pak Jokowi. Nah, lebih lanjut, relawan Jokowi, Projo dan Peradi yang bersatu menandatangani Mabes Polri untuk mendesak agar Roy Suryo CS ditetapkan sebagai tersangka. Atas dasar apa teman-teman? Mereka bisa mengambil satu kesimpulan untuk menetapkan ya Roy Suryo sebagai tersangka di dalam perkara ini. Dan kita melihat bahwa mereka mengatakan, kami berharap kasus ijazah palsu yang sudah berlarut-larut dan menyita perhatian seluruh bangsa Indonesia ini bisa segera dituntaskan. Itulah kata kubu dari pihak Pak Jokowi. Namun, kita bisa melihat di sini bahwa sementara itu pengamat kebijakan publik ya dari pihak Roy Suryo atas nama Bonatua Silalahi yang mengungkapkan permohonannya ya salinan ijazah Pak Jokowi sempat dihalangi oleh KPU setempat. Nah, ya, dia melihat bahwa menemukan ada semacam kebuntuan ya pada progres penelitian ijazah. Penelitian ijazah karena terbentur pada undang-undang privasi ya, jadi beliau paling ingat itu Pak Jokowi bilang hanya hak pengadilan yang berhak menyuruh dia untuk menunjukkan ijazahnya, kata Bonatua pada saat itu pada Senin tanggal 13 Oktober tahun 2025. Lebih lanjut lagi ya, pelapor ijazah palsu Jokowi Roy Suryo juga mengatakan salinan ijazah yang diterima olehnya bersama Bonatua Silalahi dan Tifa dari KPU DKI Jakarta merupakan bukti baru kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, teman-teman, inilah kedua pihak kubu Pak Roy Suryo dan kubunya Pak Jokowi saling bertahan dan saling lapor-melapor dalam hal ini teman-teman. Ini agak ada serunya juga ya. Kita melihat bahwa ya semakin hari semakin ada aja yang mereka temukan di dalam kasus ini. Nah, jadi begini ya, akan memasukkan lagi karena ini termasuk alat bukti baru ya, novum baru yang dimana adalah kita akan cek lagi itu kata Roy Suryo ya di KPU DKI Jakarta pada tanggal Senin 13 Oktober tahun 2025 ya. Jadi sebagaimana pendapat kalian terkait berita ini ya, itu yang ditulis di dalam komentar ini nanti teman-teman. Nah, teman-teman, itu hanya berita baru yang baru kita dapatkan pada hari ini ya dari berbagai media dan kita sampaikan melalui video ini. Dan teman-teman berikan komentar Anda jika Anda menyampaikan ingin ada yang Anda komentari dan Anda memiliki tanggapan supaya kita bisa sama-sama berpikir dan sama-sama belajar di dalam kasus ini dan sehingga kita tidak ketinggalan informasi selanjutnya nanti teman-teman. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam NKRI harga mati.